Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Di depan tempat Panchigo, seorang bocil memandangi maskot kucing yang sedang membagi selebaran. Si maskot kucing berjongkok, ngasih balon dan nyuruh bocil itu pergi. Tapi malah bikin dia nangis kencang. Sebuah bola baseball dilempar dan mengenai bagian belakang kepala, bikin topeng besar kepala kucing itu copot. Terdengar teriakan marah dari beberapa anak SMP, anggota klub baseball yang marah karena berpikir maskot kucing itu berbuat sesuatu pada si bocil. Tapi Teso menoleh dengan muka sangar. Tanpa harus membentak, rombongan bocah SMP itu pun lari kabur. Besoknya di sebuah Indomaret, Teso bekerja sebagai kasir. Dia tampak menikmati kegiatannya tersebut. Tahu-tahu matanya melihat dua pelajar yang terlihat memasukkan barang ke saku celana tanpa membayar. Teso segera berteriak dan mengejar keduanya. Sorenya di taman, Teso cerita kalau dia akhirnya dipecat dari Indomaret tersebut. Dia menggerutu gara-gara dua pencuri yang larinya kencang. Jadinya dia harus meninggalkan Indomaret buat waktu lama. Dan itulah alasan dia dipecat. Bukan cuma itu, ada dua tempat lain yang juga memecatnya. Di depannya ada 3 anak SMP yang waktu itu dia tolong mendengarkan dengan seksama. Semangatlah Aniki, seru para bocah itu. Teso celinguan mencari orang yang dipanggil Aniki barusan. Tapi ketiganya ngomong kalau Teso lah yang mereka panggil Aniki. Bahkan ketiganya menunjukkan kaos hitam yang dipakai bertuliskan Teso Gumi. Mereka ngasih satu buat Teso, tapi langsung dibilang kalau Teso tidak mau. Aku tidak butuh bantuan kalian dan tidak mau berurusan sama masalah kalian. Uruslah sendiri, kata Teso. Padahal kami bisa bantu cariin pekerjaan paruh waktu. Kudengar toko di dekat rumahku lagi buka lowongan. Teso jadi malu, padahal barusan bilang dia tidak butuh bantuan. Untungnya 3 bocah itu tidak ambil hati dengan omongan Teso sebelumnya. Apa Aniki butuh pekerjaan itu? Memangnya perlu uang sekali? Ditanya begitu, Teso jadi ingat kejadian sebelumnya di markas armamen. Ada Sota yang berteriak kesal. Dia komplain atas direkturnya Teso jadi member armamen. Yanagi bilang kalau itu sudah jadi keputusan Kose, jadi Sota harus menerimanya. Apa kau paham, kepala bulu babi? Kamu tidak bisa membantah perkataan Kose, kata Teso sambil nyengir. Tahu-tahu kepala Teso dijitak keras sama Inada Genji yang murka. Kalau manggil Kose, kamu harus pakai san atau bos. Lalu tidak boleh ada perkelahian antar anggota armamen. Aku akan memastikan kamu patuh pada peraturan itu, ujar Inada. Sota nambahin, karena masuk duluan berarti dia juga senior dan berhak ngasih paham Teso kayak Inada barusan. Tapi Teso tidak terima dan bilang kalau mereka berdua seumuran. Bahkan pas nanya tanggal lahir, ternyata Teso lebih tua 2 hari dari Sota. Berarti aku yang lebih senior. Lagi pula di duel terakhir aku yang menang. Soalnya aku cuma pakai 50% kekuatan saja, kata Teso. Sota tidak mau kalah dan bilang dia cuma pakai 30% saja. Keduanya pun ribut sendiri dan berakhir dengan kepala kena jitak sama Inada Genji. Sudah aku bilang dilarang berkelahi, teriak Inada. Lalu orang berbadan besar itu bilang lebih baik menyelesaikan keributan keduanya lewat permainan dart. Sota setuju dan ngomong mereka masing-masing akan melakukan 10 kali lemparan dan skor tertinggi yang menang. Mengejutkannya, Teso yang tidak tahu apa-apa tentang dart, tapi di lemparan pertama dia bisa kena di tengah langsung. Teso pun tertawa puas. Sepertinya aku akan menang mudah. Kalau mau menyerah, sekarang masih sempat, ejek Teso ke Sota. Tak lama kemudian, pertandingan selesai dan Sota menang dengan selisih skor cukup banyak. Teso menggerutu atas kekalahannya, tapi Sota langsung menegurnya. Kalau kamu seorang pria, harusnya bisa menerima kekalahan tanpa mencari-cari alasan. Mendengar itu, Teso langsung diam dan membelikan minuman dingin pada Sota sebagai hadiah kemenangan. Kan sudah aku bilang, aku tidak suka kopi, terus Sota. Berisik, jangan cerewet, dan minum saja, saut Teso. Jadi begitu ceritanya, kata Teso pada ketiga bocah di depannya. Tapi Aniki, belum ada bagian, kamu butuh uangnya. Oh iya, saut Teso. Lalu dia lanjut cerita. Setelah itu, dia masih ngobrol di markas TFOA.
Saat itu Inada nanya kapan Sota akan dapat SIM. Yang ditanya cerita kalau dia sudah nabung lama buat beli motor dan kemarin sudah daftar sekolah mengemudi. Jadi nggak lama lagi bakalan dapat SIM. Di situ Teso bingung apa maksud sekolah mengemudi. Ternyata Teso baru tahu kalau SIM bisa didapat setelah dia lulus dari sekolah mengemudi. Jadi begitu, aku butuh uang buat ikut sekolah tersebut. Makanya aku tidak akan menyerah terus wawancara kerja dimanapun, seru Teso. 3 bocah di depan Teso berteriak menyemangati. Tak berapa lama, Teso sudah menyusuri jalanan kota, mencari info dimanapun ada lowongan kerja. Tak sengaja, kawan Teso melihat di bawah jembatan, ada kayu yang dipasangi papan dar. Teso segera mendekat dan berniat buat berlatih melempar agar bisa mengalahkan Sota. Teso mengingat cara Sota melempar panah dar, dia pun menirunya. Tapi semua lemparannya melenceng jauh. Teso bingung kenapa tidak ada yang kena sasaran. Tahu-tahu datang seseorang yang bilang kalau cara melempar Teso itu salah. Teso sempat kesal karena diganggu, tapi ternyata orang itu pemilik papan dar. Teso pun minta izin buat berlatih, dan orang itu malah menawarinya ngajarin cara bermain dart yang benar. Tak lama kemudian, Teso sudah berteriak senang karena sudah bisa melempar panah dart dengan lebih baik. Orang tadi pamit pergi ke Teso karena ada urusan dan mengizinkan Teso memakai papan dart itu buat berlatih. Baru Teso ingat belum nanya nama orang barusan, tapi dia sudah tidak kelihatan. Ya sudahlah, nanti juga ketemu, guman Teso. Sedangkan di sekolah Nanamori, di gedung olahraga, ada Ajira yang duduk di kursi dengan muka sudah sangat babak belur. Ada juga Tabuchi yang mukanya tidak beda jauh. Seseorang memberinya panah dart pada Tabuchi dan bilang akan memaafkan kesalahan Tabuchi kalau bisa mengenai muka Ajira. Tangan Tabuchi gemetaran. Dia melempar dan panah itu jatuh di lantai dekat kaki Ajira. Membidik kemana kamu bodoh? Tabuchi berteriak marah. Kalau Ajira itu temannya. Dengan putus asa dia melayangkan tinju. Tapi satu tendangan keras menghantam kepala Tabuchi. Bikin bocah besar itu langsung jatuh pingsan. Dia berjalan keluar, melewati beberapa orang yang juga terkapar di lantai seperti Tabuchi. Rumor bilang Nakajima akan pergi. Aku sudah khawatir akan ada serangga-serangga pengganggu yang coba menghancurkan Kurotaki seperti kalian ini, kata orang itu yang bernama Kuroita Hyuma alias Black Panther. Orang yang sama dengan yang ngajarin Teso sebelumnya. Di sebuah kelas ada satu murid berteriak panik mengabarkan ada si Black Panther sedang berburu orang-orang yang melawan Kurotaki. Tapi orang itu kaget melihat Hyuma sudah ada di kelasnya. Orang itu segera mengibah dan bilang ke Hyuma kalau dia bersama Ajira tidak berniat melawan Nakajima. Tapi Hyuma melompat tinggi dan satu tendangannya melempar orang itu sampai menjebol pintu kelas. Di sekitarnya sudah bergeletakan beberapa orang lainnya. Datang teman Hyuma yang bertanya apa tindakannya tidak berlebihan. Hyuma ngomong kalau keadaan Toarushi stabil karena 4 kekuatan besar yang menjaga keseimbangan. Kalau salah satunya goyah, maka akan jadi bibit peperangan yang menggoncang Toarushi. Dan Hyuma tidak mau kalau pemicu perangnya muncul dari pihak Kurotaki. Hyuma juga ngomong dia benci orang yang melawan Kurotaki, baik itu dari susuran ataupun armamen. Apalagi kalau dari dalam pihak Kurotaki itu sendiri. Hyuma berteriak kesal sambil menendang satu orang yang sudah terbaring pingsan. Hyuma tambah kesal pas temannya ngomong kalau Ajira dikalahkan sama member baru armamen. Dan mengejutkannya, satu orang itu sendirian menghajar semua rombongan Ajira. Hyuma makin brutal menendang sambil berteriak kalau dia akan menghajar member baru armamen itu. Temannya segera menahan Hyuma agar berhenti mengamuk. Lalu Hyuma nanya nama si member armamen yang dimaksud tadi. Di markas armamen, laki-laki kepala Teso kena jitak sama Inada gara-gara tidak pakai embel-embel san saat berbicara sama para senior di armamen. Untungnya datang Yanagi yang ngomong agar Inada lebih sabar karena kebiasaan tidak bisa dengan mudah dirubah. Inada masih bersikeras kalau sikap lembeknya Yanagi akan bikin member baru jadi besar kepala. Sedangkan Teso nyengir dan ngomong kalau Yanagi memang orang yang paling pengertian. Inada mau lanjut marah, tapi Yanagi menginterupsinya dengan nanyain bagaimana kerja part-time-nya Teso.
Yang ditanya langsung lesu dan menjawab dengan suara lirih kalau semuanya gagal. Inada berteriak, kok suara Teso terlalu pelan jadi tidak kedengeran. Dengan kesal Teso maju dan berteriak, kok semuanya kena pecat. Kamu memang bocah bodoh, seru Inada tak kalah kesal. Setelah dipisahkan Yanagi, Teso lalu ngomong kalau dia dapat info ada cara mudah buat dapat uang. Inada dan Yanagi langsung penasaran. Teso ngomong kalau ada orang yang mau beli ginjal dengan harga mahal. Yanagi dan Inada pun spontan memaki Teso yang hampir saja ingin melakukan tindakan tolol. Teso pun minta dicarikan lawan kerja, dan Inada bilang tidak ada yang mau memperkerjakan orang tak tahu sopan santun kayak Teso. Mendengar itu bukannya marah, Teso malah tertunduk lesu. Yanagi nanya udah berapa kali Teso dipecat, dan Inada jawab 15 kali. Teso berjalan pergi dengan gontai. Tahu-tahu terdengar suara keroncongan yang nyaring dari perut Teso. Melihat itu, Yanagi menghela nafas lalu mengajak Teso ikut dengannya. Tak berapa lama, muka Teso lesu karena diajak ke warung ramen. Aku tidak punya uang, kata Teso. Tapi dia segera sumringah pas Yanagi bilang akan mentraktirnya. Sambil menunggu pesanan, Yanagi menasihati Teso agar sedikit mendengarkan Inada, meskipun caranya kadang kasar. Lalu datang semangkuk besar ramen ke hadapan Teso. Yanagi nyuruh Teso makan dulu sebelum lanjut ngobrol. Mulut Teso pun segera mengunyah ramen itu dan matanya langsung berbinar, memuji kalau rasa ramennya sangat lezat. Dalam sekejap, mangkok ramen itu pun langsung kosong. Yanagi bilang kalau sudah kenyang, Teso bisa lanjut nyari kerja paruh waktu. Teso ngomong kalau dia nyari kerja bukan cuma buat dapat SIM, tapi juga demi membantu adik dan ibunya. Dia minta tolong dibantu cari kerja biar bisa bikin ibunya bahagia. Yanagi bilang dia akan membantu sebisanya. Tahu-tahu pemilik warung ramen mendekat. Teso tertegun melihat sosok pemilik warung yang berbadan besar, kekar dan berotot dengan muka serius. Yanagi mengucapkan terima kasih atas ramen yang lezat. Tanpa bicara, si pemilik warung menunjuk sebuah kertas yang tertempel di tembok tentang lowongan kerja paruh waktu di warung ramen tersebut. Setelahnya, Teso berjalan pergi dengan ekspresi riang. Dia malah ketemu Hyoma yang sedang bermain dart dengan wajah kesal. Dia masih marah-marah masalah member baru armamen yang menghajar Ajira dan kawan-kawan. Hyoma melempar secara sembarangan. Tahu-tahu Teso mendekat. Bukannya itu cara melempar yang salah, ejek Teso. Hyoma menoleh dan jadi malu. Nasihatnya dikembalikan sama Teso. Lalu Hyoma nanya, sepertinya Teso justru lagi sumringah sekali. Belum banyak bicara, mari saling tinju saja.